Audio Jungle. Audio Jungle. Adik-adikku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, sore yang sejuk ini dihembus angin yang cukup kencang, tentu terasa dingin di kulit kita. Itu penanda bahwa tubuh kita normal. Ditiup angin terasa dingin. Maka yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Sehingga mulai hari ini sampai 3 hari berikutnya, adik-adik punya pikiran untuk meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk senantiasa berupaya untuk meningkatkan keterampilan dirimu dengan mengikuti kegiatan geladian kepemimpinan Pandega yang diselenggarakan oleh Racana Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini, Gedung Surabaya 413414, Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, kita bersolawat kehadirat Nabi Muhammad SAW, karena Allah telah memilih beliau sebagai perantara petunjuk-petunjuknya kurang lebih 1400 tahun yang lalu, dan hingga sampai abad ini ajaran-ajaran ilahi itu sampai kepada kita. Oleh karena itu kita menghubungkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang hebat, suri tauladan yang menginspirasi dunia, dan itulah figur kepemimpinan dari 1400 tahun yang lalu yang masih bisa kita kaji, kita gali, kita pelajari, dan pada akhirnya berusaha kita lakukan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Adik-adikku sekalian, setiap orang pada hakikatnya adalah pemimpin. Ya, Baya. Dengan orang lain ataupun tanpa orang lain, setiap diri kita adalah pemimpin. Ketika kita berdiri sebagai orang per orang, sebagai individu, maka kepemimpinan itu bersifat ke dalam, artinya ke dalam diri sendiri. Bagaimana kita memimpin apa yang ada dalam diri sendiri itu. Kita dikaruniai tubuh yang lengkap, ada mata untuk melihat. Sudahkah mata itu Anda pimpin untuk melihat indahnya alam ini, melihat gelaran jagat raya ini, yang kemudian dari peristiwa melihat itu kita mampu mengambil pelajaran. Tubuh kita dianugerahi alat dengar namanya telinga. Sudahkah telinga itu kita pimpin untuk mendengarkan banyak hal dari suara-suara yang ada di alam ini? Suara hewan, suara gerak tumbuhan, suara angin, dan suara apapun yang bisa kita dengar lewat telinga itu lalu dapat kita olah menjadi pelajaran hidup bagi kita. Tubuh kita ini dilengkapi dengan lidah yang dengannya bisa merasakan berbagai macam rasa makanan. Dengan lidah kita mengenal rasa asin, rasa manis, bahkan rasa pahit sekalipun.
Pertanyaannya, sudahkah lidah ini kita pimpin untuk mengenali beragam rasa itu, kemudian menjadikan pelajaran hidup bagi diri kita? Tubuh kita ini dilengkapi oleh Tuhan dengan kulit yang dengannya kita bisa merasakan benda ini halus, kasar, ataupun perasaan lain yang dapat tersentuh oleh kulit kita. Kemudian pertanyaannya, sudahkah dari sekian permukaan benda yang kita sentuh itu mampu kita olah menjadi pelajaran hidup? Kemudian di dalam diri kita juga dilengkapi dengan yang namanya otak, dilengkapi dengan yang namanya hati, yang dengannya kita bisa merasakan perasaan-perasaan, dari perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan bahagia, bahkan duka lara sekalipun. Pertanyaannya, apakah rasa yang lahir dari hati, nalar yang lahir dari pikiran itu sudah kita pimpin, kita arahkan untuk menangkap apa yang kita rasa lewat pikiran dan hati itu menjadi pelajaran bagi hidup kita? Itu kepemimpinan yang bersifat ke dalam. Ketika kita sudah mampu mengolah yang di dalam diri kita itu dengan baik, niscaya nanti akan mampu mengeluarkannya menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain di sekeliling kita, bagi alam lingkungan kita. Ketika mata sudah mampu melihat keindahan, kebaikan, dan lain-lain, bisakah apa yang kita lihat itu lalu keluar dari mulut kita menjadi kata-kata yang baik? Dari kulit kita menyerap berbagai informasi tentang bentuk-bentuk, tentang permukaan-permukaan. Lalu apakah dari hasil merasa lewat kulit itu lalu mampu keluar menjadi tindakan yang baik bagi diri kita? Suatu ketika kita kulit kita tergores lalu merasa sakit, apakah dari rasa sakit itu timbul pelajaran sehingga kita melakukan tindakan yang lebih baik daripada apa yang kita rasakan itu? Kalau kita dicubit orang lain sakit, apakah aksi kita kemudian balas mencubit atau menghindari mencubit, bahwa karena dicubit itu sakit maka saya tidak akan mencubit orang lain? Ketika kata-kata yang pedas, kata-kata yang membuli itu menyakitkan hati dan perasaan, apakah dari situ kita belajar bahwa kita juga harus membalas sesuatu yang sama? Atau kita akan memberikan perilaku yang berbeda dari rasa nggak enak, dari rasa kepedihan akibat perilaku, baik itu kata-kata maupun tindakan orang lain kepada kita, sehingga kita juga harus membalas yang sama kepada orang lain? Atau kita mampu bersikap sebaliknya? Oleh karena itu, selama 3 hari di Kebon Gayam ini, di kampung Lali Gadget ini, mata gunakan untuk banyak melihat, telinga gunakan untuk banyak mendengar, kulit gunakan untuk banyak merasakan sensasi-sensasi yang bisa kita serap lewat kulit, sampai kepada ke dalam perasaan dan pikiran kita. Lalu pulang dari sini, punya kesadaran yang baru, dengan pengalaman 3 hari di sini, Anda pulang menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Kalau bisa begitu, geladianmu ini berhasil. Geladianmu ini mampu mengangkatmu pada keadaan yang lebih tinggi. Setidak-tidaknya dari sisi pikiran dan emosimu menjadi lebih baik daripada hari ini dan sebelumnya. Nah, adik-adikku sekalian, sebagai seorang pemimpin, as a leader ya. Jadi ada kata leader, ada kata chief,
kemudian ada kata head, itu merujuk pada kepemimpinan. Tetapi yang kita mau gali di dalam geladian kepemimpinan Pandega ini adalah you as a leader. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin, bukan sekadar menjadi seorang ketua, bukan sekadar menjadi seorang kepala dari lembaga tertentu, bukan hanya menjadi seorang bos, tetapi menjadi seorang leader. Nah, menjadi seorang leader itu ada 4 keterampilan yang harus Anda kembangkan selama 3 hari ini. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan visioner. Jadi pemimpin itu diikuti orang lain karena pikiran-pikirannya yang visioner. Artinya berpikir untuk kebaikan di masa depan. Bukan hanya kebaikan untuk sekarang dan beberapa hari ke depan, tapi jauh ke masa depan. Mengapa Indonesia itu bisa merdeka? Salah satunya karena mengikuti pikirannya Bung Karno yang memunculkan pikiran tentang kemerdekaan. Ya, Pak ya. Maka orang lain, bangsa Indonesia tergugah hatinya, tergugah semangatnya untuk sama-sama menuju ke pikiran yang namanya merdeka itu. Maka hari ini kita menikmati situasi yang tidak terjajah. Kemerdekaan itu karena visi yang saat itu disimbolkan oleh visinya Bung Karno. Maka seorang pemimpin mampu memunculkan visi tujuan-tujuan ke depan. Dimanapun Anda berada nanti, menjadi orang-orang yang mampu menggagas perubahan lebih baik di masa depan. Keterampilan kedua adalah keterampilan connecting to other. Bagaimana Anda bisa dengan enak, dengan asik, terhubung satu sama lain dengan banyak orang. Keterampilan kedua adalah keterampilan untuk hidup bersama orang lain, skill to other. Jadi bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya lewat keterampilan komunikasi yang tadi Anda diskusikan bersama Kak Joko Adiwaluyo. Karena dengan orang lain itu langkah pertama adalah bicara. Karena hati dengan hati belum bisa saling mengerti kalau tidak terucapkan oleh kata-kata, kan begitu ya. Saya tidak ngerti Anda senang saya atau tidak kalau tidak diwakili kata-kata. Oleh karena itu, keterampilan kedua yang harus Anda asah 3 hari adalah keterampilan hidup bersama orang lain. Bagaimana bisa saling menghargai, bagaimana bisa saling menghormati, bagaimana bisa saling tolong-menolong, dan seterusnya. Keterampilan ketiga yang harus Anda temukan dan Anda gali, kemudian Anda perbaiki kualitasnya dalam dirimu adalah keterampilan mengelola atau skill management. Karena ketika di luar dirimu itu ada hal-hal yang harus dikelola. Misal di rumah, maka yang Anda kelola bukan hanya soal kamarmu, tetapi juga keadaan seluruh isi rumah, ya Pak ya. Bahkan tidak rumah pun, di kos-kosanmu, Anda tidak hidup sendiri, mungkin sekamar dengan orang lain, dengan barang-barang yang ada di kamar kos-kosan itu. Maka Anda juga perlu mengelola apa yang ada di kamarmu itu, sehingga menjadi tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang membuatmu semangat untuk belajar, dan seterusnya. Tidak hanya nyaman untuk tidur terus. Pada lingkup di satuanmu, ketika Anda di sanggarmu itu, banyak hal di situ. Mulai dari aspek bangunan sanggar, lingkungan sanggar, kamar mandinya sanggar, dapurnya sanggar, gudangnya sanggar, gazebo-nya sanggar. Itu hal-hal yang perlu Anda kelola di manajemen. Oleh karena itu, keterampilan ketiga yang harus Anda bangun selama 3 hari ini adalah keterampilan manajemen, mengelola sesuatu di luar dirimu. Di samping tadi yang pertama, mengelola apa yang ada di dalam diri. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah skill to improve yourself. Nah, ini yang terakhir yang penting. Yang di luar diri itu akan menjadi mudah dikendalikan
mudah dikelola kalau di dalam dirimu sendiri manajemennya bagus. Jadi kalau kamu mau pinter, maka harus apa? Rajin belajar misalnya, rajin baca. Anda mau lulus cepat kurang dari 4 tahun, ya berarti usaha belajarmu harus lebih daripada orang lain yang pengen lulusnya 5 tahun, 6 tahun. Kan begitu. Anda tahu siapa pemain sepak bola paling handal saat ini? Anggap dua figur ini ya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mengapa dia di usia lebih dari 38 tahun masih eksis, bisa bermain di level teratas? Karena dia latihannya melebihi pemain sepak bola yang lain. Kalau yang lain latihannya jadwal pukul 7 sampai 12, maka Ronaldo jam 6 sudah datang di lapangan. Kemudian pulangnya paling akhir. Yang lain sudah selesai jadwal latihannya, dia nambah sendiri latihan. Berarti dia self manajemennya bagus. Karena untuk meraih ke top level di dunia sepak bola, maka dia berani mengambil waktu lebih banyak berlatih daripada pemain sepak bola yang lain. Demikian juga Anda, ketika Anda ingin menjadi orang yang levelnya atas, tentu usahanya di atas rata-rata orang lain. Oke, jadi itu kalau Anda bayangkan, itu seperti Anda berdiri lalu merentangkan tangan, seperti ikatan palang ini ya. Ke atas tadi, ini vision skill, keterampilan untuk memunculkan tujuan, memunculkan visi. Bambu ini, kalau tergeletak begitu saja, bagi orang yang tidak punya tujuan, mungkin ditunggu kering terus dibakar. Tetapi bagi orang yang punya tujuan, bambu ini yang tidak berguna sebelumnya bisa jadi yang bendera, bisa jadi gapura, bisa jadi tempat duduk, bisa jadi yang macam-macam. Itu karena ada vision skill tadi. Ini yang ke atas, kepalamu itu vision skill, mewakili pemikirannya. Kemudian samping kiri, itu skill to other, bagaimana ada terhubung baik dengan sama teman, dengan orang lain, dan seterusnya. Dengan orang intinya, dengan orang lain. Yang kanan nih, tangan kanan begini, manajemen skill tadi. Bagaimana saya mengelola lingkungan, mengelola benda, mengelola sistem, dan seterusnya, selain orang ya, dikelola. Dan pada akhirnya juga Anda mengelola orang kalau hidup bersama banyak orang semacam ini. Kakimu, ini Anda anggap tadi berdiri, kemudian rentangan tangan. Ini keterampilan personal tadi yang harus dikuatkan sehingga gampang mengingat. Kalau Anda mau mengingat ilmu kepemimpinan, keterampilan apa saja, ya tinggal berdiri lalu rentangkan dua tangan. Saya ingat kepala itu mewakili vision skill, maka saya harus banyak membaca supaya terinspirasi dan menginspirasi. Tangan kiri tadi mewakili keterampilan hidup saya bersama orang-orang di sekeliling saya, masyarakat saya. Tangan kanan mewakili manajerial skill, keterampilan untuk mengelola keadaan, mengelola lingkungan, dan seterusnya. Dan kakimu yang berdiri tegak ini menunjukkan bahwa di dalam dirimu sendiri juga harus selalu ditingkatkan kemampuannya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan di kesempatan pembukaan Gladian Kepemimpinan Pandega kali ini. Kemudian nanti akan beraktivitas bersama kakak pembina yang lain. Dan Anda juga akan banyak ragam praktik dipandu oleh reka kerja. Yang penting selama 3 hari ini, satu, nikmati prosesnya. Yang kedua, maknai proses yang Anda alami itu. Dan pada akhirnya Anda akan mendapatkan pelajaran selama 3 hari ini untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan Anda. Demikian, dengan ini Gladian Kepemimpinan Pandega kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga Anda sehat selama 3 hari ini dan pulang membawa pengalaman berharga untuk Anda terapkan menjadi orang yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.